semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua materi yang sangat penting dalam dunia administrasi dan komunikasi modern, yakni naskah kerjasama dan telematika. Kedua topik ini saling berkaitan dalam mendukung proses kerjasama formal antar lembaga serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Mari kita pelajari bersama. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat untuk diterapkan dalam praktik profesional maupun akademik. Saat menyimak, sebelum itu perkenalkan saya Muhammad Iqbal, Pemuka Pati, NBM 2213703 selaku mahasiswa Universitas Bandar Lampung dalam memanfaatkan materi mengenai naskah kerjasama dan telematika. Oke, apa sih tujuan dari pembuatan video kali ini? Yang pertama, akan menjelaskan pengertian dan fungsi naskah kerjasama, kemudian menguraikan struktur umum dari naskah kerjasama, pahami konsep dasar telematika dan penerapannya, dan yang terakhir, menjelaskan keterkaitan antara telematika dan pengelolaan kerjasama. Apa sih naskah kerjasama? Untuk pengertiannya sendiri, naskah kerjasama adalah dokumen resmi yang memuat kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya betul tertulis dan memiliki kekuatan hukum. Kemudian sifat naskah kerjasama sendiri memiliki sifat formal, tertulis, dan mengikat secara hukum. Dokumen ini disusun secara resmi oleh dua pihak atau lebih dengan isi yang spesifik dan jelas mencakup hak, kewajiban, serta ruang kerjasama. Naskah ini juga bersifat berjangka waktu, namun tetap fleksibel, karena dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ada jenis naskah kerjasama. Ada tiga di sini, yakni ada MOU atau Memorandum of Understanding, adalah kesepakatan awal yang belum mengikat secara hukum penuh. Kemudian perjanjian kerjasama atau PKS, yakni bentuk perjanjian resmi yang mengikat secara hukum. Yang ketiga, kontrak. Nah, kontrak sendiri umumnya memuat perjanjian dengan unsur prestasi dan imbal balik ke materi selanjutnya, yakni tentang prinsip penyusunan naskah kerjasama. Yang pertama ada prinsip legalitas yang sesuai hukum yang berlaku, kemudian akuntabilitas dan transparansi, kesetaraan antar pihak, kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama, dan yang terakhir ada keadilan dan kepastian hukum. Kemudian ada struktur naskah kerjasama. Ada 12 struktur yang ada pada naskah kerjasama. Yang pertama ada judul, kedua pendahuluan, ketiga identitas para pihak, yang keempat latar belakang, yang kelima maksud dan tujuan, yang keenam ruang lingkup kerjasama, yang ketujuh hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang kedelapan mekanisme pelaksanaan kerjasama, yang kesembilan pembiayaan, yang kesepuluh ada jangka waktu, yang ke-11 ketentuan penyelesaian sengketa, dan yang terakhir ada penutup dan tanda tangan. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang naskah kerjasama, sekarang kita akan beralih mengenai telematika. Apa sih telematika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Berantaian telematika. Telematika merupakan gabungan dari telekomunikasi, informatika, dan multimedia yang digunakan untuk menyampaikan, menyimpan, dan mengolah informasi secara digital. Telematika mendukung transformasi digital dalam komunikasi, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan kerjasama di bidang elektronik. Selanjutnya, ini fungsi dan contoh penerapan dari telematika. Fungsi dari telematika yakni sebagai sarana penghubung antar teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pertukaran, penyimpanan, dan pengelolaan data secara detail dalam konteks administrasi dan kerjasama. Telematika berfungsi untuk mempercepat proses komunikasi antar pihak, mempermudah pengelolaan dokumen secara elektronik, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja. Sedangkan untuk contoh penerapannya sendiri yakni penggunaan digital signature dalam penandatangan perjanjian, kemudian penyusunan dan revisi dokumen bersama melalui Google Doc. Yang ketiga yakni penyimpanan naskah di platform e-arsip elektronik, kemudian yang terakhir pemanfaatan status kerjasama melalui dashboard digital. Selanjutnya ada komponen utama dari telematika itu ada 4, yakni perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak software, kemudian ada jaringan atau konektivitas, kemudian ada sistem keamanan data. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian untuk kaitan telematika dan naskah kerjasama itu apa aja sih? Jadi telematika itu berkaitan erat dengan kerjasama karena mempermudah komunikasi, penyusunan dokumen, dan pengelolaan administrasi antar pihak secara digital melalui teknologi seperti email, voice-drop, dan data tangan elektronik. Proses kerjasama menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Telematika juga mendukung kolaborasi jarak jauh serta menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerjasama. Oke, tadi kita sudah bahas narasi kerjasama dan matematika, jadi kesimpulannya apa? Dari kesimpulannya, hasil kerjasama merupakan dokumen penting yang menjadi dasar hukum dan administratif dalam hubungan kerjasama antar pihak. Biasanya harus jelas, sistematis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Di era digital, pemanfaatan teknologi termereka sangat mendukung proses kerjasama, model penyusunan pengiriman hingga proses pendokumen secara efisien dan aman. Dengan integrasi telematika, kerjasama dapat dilaksanakan lebih cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.